Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Kania. Saya berkuliah di Universitas Putra Indonesia Cianjur di program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2081000015. Salam kenal. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif pada saat public speaking. Nah, penasaran kan? Check this out. Jadi, menurut Anthony Robbins, komunikasi efektif sendiri adalah memahami bahwa setiap orang mempunyai pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda, serta bisa menggunakan pemahaman ini sebagai panduan untuk komunikasi secara baik dengan orang lain. Sedangkan dalam public speaking, komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan dapat diterima secara utuh dan lengkap, serta tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut Judith Epperson, ketika kita berbicara di depan umum, kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh merupakan cara kita untuk berhubungan satu sama lain tentang pemahaman diri, pengalaman, dan perasaan. Menurut Profesor Albert Mehrabian, ada 3 unsur yang menyatu ketika kita berbicara. Yang pertama ada unsur verbal atau pesan itu sendiri, kata-kata yang kita ucapkan. Nah, yang kedua ada unsur vokal atau intonasi, tone suara, artikulasi pada saat kita membawakan kata-kata itu. Dan yang ketiga ada unsur visual, yaitu apa yang dilihat orang lain. Jadi, dalam berbicara di depan umum yang efektif, kita harus bisa melibatkan ketiga komponen yang tadi secara seimbang. Kita harus bisa mengekspresikan kata-kata melalui bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, tatapan mata, dan postur tubuh. Karena dalam public speaking, bahasa tubuh sangatlah mempengaruhi. Maka dari itu, gunakanlah bahasa tubuh yang baik dan natural atau tidak dibuat-buat. Nah, mari kita bahas ketiga komponen yang tadi secara lebih dalam. Yang pertama ada unsur verbal, yaitu saluran utama dari komunikasi. Apabila saluran ini tidak maksimal, maka sebaik apapun bahasa tubuh dan suara kamu, pesan yang Anda sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik kepada audiens. Maka sangatlah penting untuk diperhatikan dan dilatih seperti penggunaan bahasa, penggunaan kalimat, dan kecepatan berbicara. Yang kedua ada unsur vokal, yaitu kita harus bisa memproduksi suara kita dengan benar supaya apa yang ingin kita sampaikan dapat terdengar dengan baik oleh audiens. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kejelasan kata, yang kedua nada suara, dan yang ketiga adalah volume suara. Dan yang ketiga ada unsur visual. Nah, unsur kali ini tidak kalah penting dengan kedua unsur yang tadi, sebab setiap kata dan kalimat akan jadi lebih bermakna apabila didukung dengan bahasa tubuh yang senada. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menunjukkan rasa percaya diri. Yang kedua, mengungkapkan sesuatu yang kita rasakan. Yang ketiga, memperkuat materi. Dan yang keempat, optimalkanlah bahasa tubuh. Ada 6 cara yang bisa kita pelajari supaya kita bisa memiliki penyampaian yang baik dalam public speaking. Yang pertama ada perhatikan kontak mata dalam public speaking. Dengan kita memperhatikan kontak mata dalam public speaking, maka kita bisa membangun kepercayaan antara pembicara dan audiens. Nah, cara kita melatih kontak mata adalah dengan berlatih bersama orang-orang terdekat kita. Jadi, ketika kita hendak melakukan public speaking, kita bisa menganggap audiens sebagai seakan-akan orang-orang terdekat kita. Kedua, ada perhatikan penggunaan vokalik dalam public speaking. Nah, vokalik sendiri adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan atau bisa dikatakan sebagai cara berbicara. Contohnya nada suara, nada keras, nada lemah, intonasi, kualitas suara, dan kecepatan berbicara. Vokalik bertujuan untuk menghindari public speaking yang monoton. Ketiga adalah perhatikan cara pengucapan dalam public speaking, yaitu cara kita mengartikulasikan atau mengucapkan kata-kata sangatlah penting untuk diperhatikan.
bisa kita lakukan untuk melatih pengucapan yang jelas adalah berbicara dengan menunjukkan gigi. Contohnya, ketika kita merasa pembicaraan kita ketika public speaking sudah semakin cepat, maka kontrollah kecepatan suara kita dengan menunjukkan gigi. Nah, setelah itu barulah memulai kembali berbicara. Yang keempat adalah jauhi segala hambatan dalam public speaking. Memperhatikan ruangan di area public speaking adalah salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, biasanya hambatan yang terjadi adalah hal-hal yang menghalangi seorang pembicara untuk berinteraksi dengan audiens. Dengan kita mengetahui titik-titik strategis dalam ruangan untuk public speaking, maka kita akan lebih percaya diri dan lebih leluasa dalam public speaking. Yang kelima adalah lakukan beberapa gerakan dan kuasai perpindahan yang baik. Artinya, antara kata-kata yang kita ucapkan dengan gerakan yang kita gerakan haruslah sama. Contohnya, ketika kita mengatakan sesuatu hal yang semangat, maka gerakan kita pun harus ikut bersemangat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mulailah dari sekarang, mulailah latihan dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Mulailah dari hal yang kecil seperti kita bisa melakukan atau melatih public speaking kita di depan cermin, yaitu melatih pengucapannya dulu sambil direkam. Jadi kita bisa mengetahui apa-apa saja yang kurang untuk dievaluasi kembali. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.